Bawaslu Kota Semarang, Bapak Muhammad Amin. Iya. Pengalaman pertama ya Pak di Bibir Ayu ya Pak? Iya. Nggak grogi kan Pak? Enggak. Enggak ya? Lebih dikit-dikit sih. Dikit ya? Kalau kan Anda udah 2 kali, jadi udah biasa. Bebasi. Bebasi. Begini gini. Oke, langsung aja ya Bapak ya, kita akan diskusi tentang Perpu nomor 2 tahun 2020. Bagaimana KPU menyikapi isi Perpu nomor 2 tahun 2020 Pak? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua ini sudah mau mampir ke KPU Kota Semarang, walaupun juga tetap semua kita juga menjalankan protokolnya ya Pak ya, kita tetap menjalankan social atau physical distancing. Tadi Pak Ketua waktu sini juga kita scan dulu suhu maupun kita arahkan untuk cuci tangan dulu, dan kita sendiri ketika ngobrol ini kan memang tidak menggunakan masker, tetapi ketika nanti setelah selesai pun kita tetap menggunakan masker kembali. Ini perlu saya sampaikan agar tidak salah kaprah juga bahwa memang kita selaku penyelenggara sangat concern betul terhadap bagaimana pencegahan corona, yaitu dengan cara mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, terkait tentang Perpu 2 tahun 2020, tentunya ini juga tidak lepas dari bagaimana situasi pandemi sekarang. Pada dasarnya seperti yang beberapa kali saya sampaikan juga, dan saya yakin Pak Ketua juga sepakat tentang hal itu, bahwa pada intinya KPU maupun Bawaslu itu di sini hanya sebagai pelaksana dari undang-undang. Jadi pada intinya adalah kami bahkan tidak memiliki hak untuk kemudian membatalkan atau mencegah dalam lingkup kabupaten kota ya. Kita hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan semua arahan dari pimpinan kita, yaitu dari KPU Republik Indonesia, dan tentunya KPU Republik Indonesia pun juga akan berkoordinasi dengan pemerintah dan juga melalui Komisi 2 DPR RI. Pada prinsipnya KPU tentunya melihat dari Perpu 2 tahun 2020 adalah sebuah arahan bahwa ada opsi yang optimis dari pemerintah terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini, yang di dalam pasalnya tertuang bahwa akan dilaksanakan bulan Desember. Namun ini juga ada pasal yang menyebutkan bahwa ketika memang misalnya nanti situasinya belum dianggap cukup kondusif oleh BNPB, berarti ada opsi lain di mana penyelenggarannya akan ditunda tahun 2021. Nah, setahu saya di informasi terakhir bahwa KPU itu sudah bersurat kepada BNPB untuk memohon respon bagaimana dari BNPB, apakah situasi gawat darurat nasional ini akan diperpanjang atau tidak, karena itu yang nanti akan dijadikan pijakan apakah pilkada ini tetap berlangsung di 2020 atau tidak. Nah, jadi kami sendiri pun juga sudah menerima draft uji publik. KPU juga sudah melakukan uji publik tanggal 16 Mei kemarin mengenai rancangan dari peraturan KPU yang terbaru mengenai tahapan ini, yang nanti rencananya paling cepat dimulai itu tanggal 6 Juni itu terkait tentang pengaktifkan kembali dari organisasi kami di tingkat kecamatan. Namun sekali lagi draft itu tetap akan menunggu surat dari BNPB yang menyatakan apakah situasi ini akan diperpanjang atau tidak. Ini kurang lebih begitu. Terkait pengaktifan kecamatan nih Pak, kita sapa PPK Tembalang sudah bergabung. Halo Bapak Ibu PPK yang sudah bergabung, Bapak Ibu Panwascam mungkin yang sudah atau akan bergabung, atau mungkin PPL atau mungkin calon PPS yang kemarin hampir dilantik dan belum terlantik. Mohon bersabar semuanya, ini ujian untuk kita bersama, dan mari sama-sama kita doakan semoga situasi ini segera boleh kembali. Untuk Bawaslu sendiri nih Pak, yang dilakukan pasca penundaan ini apa saja Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Bawaslu Kota Semarang dan atas undangan KPU Kota Semarang dan di Bibir Ayu ya. Iya. Bincang-bincang ringan Pak. Bincang-bincang ringan dengan Ayu. Ya. Baik, makasih sekali kepada komisioner juga yang telah sama-sama kita tahu bahwa memang pasca penundaan dari ST 179 dan KPU memang ada banyak wacana yang berkembang, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang memang bukan hanya di Indonesia tapi di hampir seluruh dunia
yang itu berdampak juga pada satu proses demokratisasi kita. Artinya saat ini masih ada beberapa tahapan, yang 4 tahapan itu ditunda. Nah, lalu apa sih yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu terkait penundaan itu? Ada banyak hal yang kita bisa sampaikan ke masyarakat juga, ke teman-teman, bahwa kami juga melakukan dalam rangka untuk mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan COVID ini, salah satunya yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari bahayanya COVID. Ketika kita juga melakukan mematuhi protokol dari pemerintah terkait itu, dengan mungkin di masing-masing ya, di KPU juga memperlakukan, Bawaslu memperlakukan itu adanya pembagian kerja, sistem kerja. Ini salah satu bentuk-bentuk dari penyelenggara. Nah, pasca itu kemudian ada beberapa dari, kalau kita berpatokan pada SE Bawaslu sendiri, bahwa selama tahapan yang ditunda itu ada kewajiban Bawaslu, yaitu terkait dengan penanganan pelanggaran. Nah, ini yang kami lakukan kemarin. Memang ada beberapa penanganan pelanggaran yang sedang kita kerjakan, namun sudah selesai. Nah, ini salah satu, bahwa ada loh beberapa tahapan yang ditunda namun pelaksanaannya tetap jalan. Nah, yaitu sesuai dengan SE Bawaslu 254, bahwa memang ada proses penanganan yang masih berjalan. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian salah satunya lagi juga sama, menggelar sosialisasi lah. Artinya sosialisasi terhadap apa sih pemilu pilkada sendiri. Apalagi setelah itu muncul Perpu yang ditunggu-tunggu mungkin dari penyelenggara, yaitu sebagai satu payung hukum terkait dengan penundaan ini. Memang menarik betul, ada beberapa opsi yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU, bahwa memang kalau memang memungkinkan, di opsi yang pertama itu 9 Desember, cuma kan kita harus melihat juga kondisi yang terkini. Kalau melihat juga, karena hampir 270 ya yang melakukan pilkada di seluruh Indonesia. Apakah mungkin nanti satu klaster misalkan? Apakah mungkin juga nanti kalau tidak serempak bagaimana? Karena kita tahu betul bahwa saat ini, di tengah kondisi saat ini, mana yang masih zona merah, mana yang kuning, dan mana yang dinyatakan aman saat ini. Memang itu yang harusnya juga ketika Perpu ini nanti misalkan lahir ya, betul, dari kita tunggu dari PKPU-nya terkait tahapan yang mungkin di draft itu kita sama-sama sudah baca, bahwa 6 Juni dan sudah uji publik ya kemarin. Tahapan-tahapan itu nanti apa saja, mungkin akan banyak sekali yang harus diperbincangkan, menyangkut yang harus disesuaikan implementasi, menyangkut juga terkait dengan bagaimana sih penerapan kalau memang nanti di dalam ke depan KPU ini kan kewenangan KPU pusat ya, yang sudah berkoordinasi dengan BNPB, dengan pemerintah terkait dengan kondisi tahapan. Apakah memang betul bisa dilakukan di 9 Desember dibarangkali? Ya. Untuk persiapan tahapan sendiri Pak, jika jadi di 9 Desember kan berarti startnya 6 Juni 2020 ya. Itu dimulai dengan tahapan apa Pak untuk Bawaslu dan KPU sendiri? Kalau untuk KPU saya akan coba jawab. Itu kan aktivasi dari BPK ya, rekan-rekan kita di tingkatan kecamatan, dan lalu kemudian nanti kan waktu terakhir di SE 179 itu kan kita berhenti di tahapan pelantikan PPS. Ya, saya ingat sekali itu malam itu kan malam minggu ya, kalau nggak salah, malam minggu suratnya keluar menyatakan bahwa pelantikan PPS itu ditunda ya, sampai waktu itu bisa dilakukan. Dan saya yakin otomatis kan kegiatan selanjutnya adalah pelantikan PPS, lalu kemudian tahapan waktu itu kita berhenti kita tidak melakukan rekrutmen dari BPDP, Pemutaran Data Pemilih. Kalau kemudian nanti habis itu kan ada coklit, kalau kemudian nanti habis itu pendaftaran paslon, kemudian ke kampanye, dan mungkin sampai hari H. Yang menarik di sini adalah pertanyaan, apakah mungkin sebenarnya pilkada ini dilaksanakan di 2020 dengan kondisi yang sekarang ini?
ini tentunya ada dua pisau analisa ya. Kalau kemudian kita mau pakai pisau pesimis, tentunya ini tidak mungkin dilaksanakan. Kenapa saya bilang pisau pesimis itu karena ketika kita berkaca pada kondisi perkembangan dari COVID-19 itu, mungkin ini baru akan selesai di 2021 atau bahkan mungkin 2022, bahkan mungkin seperti itu, atau bahkan mungkin tidak pernah selesai karena memang proses penyebarannya akan terus berjalan, walaupun mungkin nanti sudah ada vaksinasi ya, seperti tuberkulosis ataupun HIV ataupun virus-virus influenza lainnya. Jadi modelnya adalah ya herd immunity itu aja. Jadi paling mungkin kan seperti itu kan. Jadi ini tidak akan pernah selesai. Atau kemudian dengan opsi optimis bahwa ini tetap bisa dijalankan, tetapi dengan mengikuti protokol-protokol yang berlaku. Apakah protokol itu aman? Saya yakin kita juga tidak bisa menjamin apakah itu aman atau tidak. Tapi sampai hari ini pun semua kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat itu kurang banyak pun sudah berjalan, seperti pasar, lalu kemudian aktivitas-aktivitas vital lainnya seperti transportasi yang berkaitan tentang logistik, atau kemudian terkait tentang penanganan COVID-19, atau kemudian terkait tentang para penyelenggara negara yang memang harus bermutasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu pun juga sudah ada kebijakan tertentu. Jadi tinggal kemudian ini pisau analisa yang mau diambil apakah pesimis atau optimis. Karena di sisi lain yang memang harus dipertimbangkan adalah akhir masa jabatan dari masing-masing kepala daerah, yang itu mungkin ada yang sudah habis di tahun ini, ada yang habis di awal tahun depan. Nah, karena ini kan tadi terkait tentang pengambilan kebijakan. Kalau kita berkait dalam berpikir dalam struktur wilayah ya, karena kekosongan jabatan itu kan berarti adanya kesulitan dalam, karena kan tidak di PLT itu tidak diberikan kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan yang vital yang berhubungan dengan sesuatu hal yang vital. Jadi itu juga mungkin nanti bisa akan mengambil, itu tentunya juga akan dipertimbangkan oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri di dalam merumuskan opsi optimis yang nomor 1 ini tadi. Namun pada intinya adalah kalau kemudian ditanya apakah KPU siap dalam menjalankan tahapan ini sesuai dengan protokol, tentunya juga kita akan siap. Karena memang kita, sekali lagi saya garis bawahi bahwa kita hanya melaksanakan amanah konstitusi undang-undang, dan pada intinya kita juga hanya bisa menyesuaikan. Nah, yang kita sesuaikan di sini mungkin nanti yang menarik adalah mungkin nanti di proses coklit ya Pak. Yeah. Proses coklit itu kan yang tentunya nanti akan melibatkan banyak orang, banyak perspektif, dan tentunya harapan kita kan adalah data pemilih ini kan merupakan salah satu cerminan dari keberhasilan dari penyelenggaraan pemilu. Nah, bagaimana nanti tinggal melakukan proses coklit ini dengan tetap menjaga protokol, dan harapannya adalah hasilnya juga tetap bisa maksimal. Itu tantangan KPU ke depan, dan tentunya itu akan selalu bersinergi dengan Bawaslu ya untuk kemudian memberikan masukan dan koreksi sehingga nantinya akhirnya data pemilih ini juga bisa menghasilkan data pemilih. Ya, berarti ada kemungkinan ya Pak, misalkan yang untuk masa jabatan di 2020 ini nama yang di 2021 untuk digabungkan mungkin atau tidak? Ya karena kan memang rencananya kan seperti itu. Jadi yang saya pahami dulu tuh kenapa kemudian dilaksanakan 23 September 2020 awalnya ya dulu, karena memang menyerentakkan ya. Kalau kita bicara di Kota Semarang itu kalau nggak salah 17 Februari 2021. Kalau tidak salah untuk Kota Semarang waktu itu AMG-nya di tahun itu. Jadi mungkin ada di 270 kabupaten kota atau provinsi yang lainnya, mungkin ada yang di awal, lebih awal daripada itu, atau mungkin lebih mundur daripada itu. Nah, jadi ini merupakan salah satu hal yang mungkin juga dipertimbangkan oleh rekan-rekan di Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan sesuatu, merumuskan terkait tentang pilkada ini. Belum lagi tentunya kalau mau kita tarik adalah mekanisme penganggaran. Karena tentunya saya yakin dan percaya masing-masing daerah sekarang juga sedang berjibaku di dalam penanganan COVID-19, dan tentunya itu tidak menggunakan anggaran yang sedikit ya, menggunakan anggaran yang banyak. Dan kalau kemudian kita tarik di 2021, tentunya rencana anggaran belanja daerah tentunya pasti akan lumayan terasa ya. Kalau kemudian nanti harus dibebankan lagi sama penambahan dari penyelenggaraan pilkada, tentunya saya yakin juga mungkin juga cukup berat, mungkin saya gitu Bu Ayu. Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk Pak Anung Pak, Bawaslu sendiri Pak, untuk start 6 Juni nanti tahapan apa nih yang dilakukan Bawaslu?
sebetulnya gini, di dalam aturan undang-undang kita itu mengikuti semua tahapan. Artinya dari sisi pengawasan ya, kalau kita bicara terkait ini, misalkan nanti memang KPU optimis terkait pelaksanaan tahapan awal itu di 6 Juni, misalkan nanti pelaksanaan itu di 9 Desember, ini juga harus mempertimbangkan banyak hal. Pertama tadi apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Mas Anda, bahwa opsi-opsi ini penting. Namun juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa misalkan ya dengan kondisi yang memang betul-betul diyakini, karena dampaknya itu akan luar biasa. Kita tahu betul bahwa kita lihat di media-media sosial, di televisi, ini begitu mengerikan dampak dari COVID. Bisa ada beberapa opsi yang memang bisa dipilih, misalkan juga yang harus mempertimbangkan dari semua lini lah. Artinya kalau kita bicara tahapan 6 Juni, apa sih Bawaslu mengikuti semua tahapan, misalkan tahapan pemutakhiran, ya udah mengikuti. Tapi cuma kan dilihat juga pemutakhiran ini dampaknya langsung ke masyarakat, misalkan karena kan ini berbasis data per penduduk ya, per kakak. Nah, itu yang juga dan juga akan terjun langsung. Nah, ini juga yang harus juga misalkan harus memperhatikan kalau misalkan opsi itu yang dipilih. Namun ada lebih opsi yang lebih misalkan lebih luas, misalkan terkait juga sisi apa ya, misalkan mempertimbangkan misalkan keputusan presiden terkait dengan penetapan kesehatan masyarakat. Di sana diatur banyak hal misalkan, terus kemudian Perpu kebijakan negara, kemudian terkait dengan Undang-Undang 6/2018 tentang kekarantinaan sendiri, dan juga mungkin keputusan BNPB. Banyak hal yang harus memang dipertimbangkan. Kalau kaitan dengan Kota Semarang sendiri sih, saya rasa dengan diberlakukannya Perwal kemarin ya, Perwal 18 kalau nggak salah 2020, terkait memang berbeda dari yang lain. Kalau di BNPB itu kan PSBB ya, kalau kita PKM. PKM ini juga memang mungkin mempertimbangkan dari pemerintah kota, mempertimbangkan juga terkait roda kehidupan masyarakat di Kota Semarang. Memang kalau melihat data ya, kalau dinas kesehatan yang kemarin misalkan, memang lebih stagnansinya lebih banyak kepada proses PDP-nya sendiri. Masih ada sekitar 3.000 orang yang memang dalam pantauan. Kemudian kalau bicara mohon maaf korban atau yang meninggal kan hanya 33 saat ini. Itu mungkin bisa dilihat, cuma kan pertimbangan KPU tidak serta-merta ke sana saja, di Kota Semarang saja. Ada 260 yang juga harus dipertimbangkan dari seluruh Indonesia, karena kan misalkan nanti opsi 1 ya 6 Juni dimulai, juga mempertimbangkan di 260 yang itu tersebar di semua wilayah, dan juga ada yang memang saat ini di zona-zona yang luar biasa betul. Untung di Kota Semarang masih beruntung itu ya, masih memperlakukan artinya pengetatan di masyarakat, kegiatan-kegiatan. Pada prinsipnya kalau di Bawaslu sendiri yaitu mengikuti tahapan. Makanya saat ini dengan adanya draft dari PKPU sendiri, ya harusnya, kalau kami bukan ranah kami sebetulnya kan, karena itu memang kebijakan dari Bawaslu pusat dan juga KPU pusat terkait ini, yang mungkin ya lebih mempertimbangkan persoalan-persoalan yang lebih detail artinya. Baik, kita sapa Smart Voters yang sudah bergabung juga di ada PPK Semarang Tengah, Semarang Selatan, Mijen, dan Semarang Barat. Halo, terima kasih Ibu, sudah bergabung. Sudah mau gabung Di Bibir Ayu di live streaming di Facebook, Instagram, YouTube KPU Kota Semarang. Ini Pak, selanjutnya Pak untuk Bawaslu lagi. Ada penyesuaian nggak Pak dalam pengawasan masa pandemi COVID-19 ini? Maksudnya mungkin ada kelonggaran menyesuaikan dengan situasi sekarang atau bagaimana? Kalau itu pasti ya, karena memang
dalam kondisi ini kan hampir semua menyeluruh yang terkena dampak. Artinya dari sisi pengawasan, kalau misal nanti opsi yang dipilih ya tentunya kami punya strategi pengawasan. Strategi pengawasan itulah yang nanti akan kami terapkan, misalkan ketika proses pemutakhiran data pemilih. Kalau memang masih dalam tanda petik zonanya kok zona belum aman 100%, artinya kami mungkin strateginya pengawasan melalui pencegahan. Artinya pencegahan apa? Terkait dengan misalkan protokol. Kalau kita kan misalkan pemutakhiran data pemilih kan juga ikut terjun langsung. Nah, bagaimana itu? Mungkin masih menggunakan menjaga jarak atau ada hal lain misalkan untuk itu misalkan. Kalau kita kan nggak tahu nih proses saat ini penyebarannya seperti apa. Itu seperti kita nggak tahu bentuknya itu seperti apa, kan bisa saja di dalam misalkan di pagar atau di mana lah hal-hal kecil itulah yang bisa kita tanggulangi misalnya. Atau kemudian petugas kami bisa juga dengan memakai pelindung diri bukan hanya masker tapi juga hazmat misalkan, tapi kan itu bisa dipertimbangkan karena kan kita nggak mau juga kejadian yang 2019 gitu kan, lebih banyak makan korban. Nah ini kan yang juga mungkin menjadi pertimbangan ya. Belum lagi tahapan yang lain nih, mungkin yang menyangkut masa misalkan kampanye ya. Kalau yang tahapan menyangkut masa itu kurang lebih mungkin ada pemutakhiran data pemilih, kemudian verifikasi calon perseorangan bagi yang memang ada. Semoga di Kota Semarang nggak ada ya Pak Ketua, nggak ada. Nah kemudian kampanye, kemudian masa tenang, terus kemudian pendistribusian logistik, terus kemudian pungut hitung. Nah ini yang melibatkan banyak masa. Sebetulnya mana yang harus dipetakan kan? Tentunya strategi kami yaitu pertama yaitu memang pencegahan ya. Kalau memang masih dalam kondisi saat ini sesuai protokol penanggulangan bencanaan ya kita mengikuti itu aturan. Cuma memang ada beberapa hal yang juga kita bisa lakukan secara mengikuti IT misalkan terkait misalkan dugaan pelanggaran. Nah, ini juga kan bisa misalkan klarifikasi melalui live streaming melalui online kayak gitu kan bisa juga mengikuti. Kemudian rapat koordinasi dengan jajaran kami juga bisa melakukan. Ada hal yang memang nanti kita persiapkan skenario apabila memang betul KPU memutuskan untuk 9 Desember 2020 untuk maupun itu. Baik Pak, terima kasih kembali ke Anda ya Pak ya. Untuk di KPU sendiri tentunya ada penyesuaian teknis penyelenggaraan ya Pak ya. Itu apakah akan dilakukan dengan mengurangi tatap muka atau bagaimana yang dilakukan oleh KPU? Ya, saya kira kalau terkait tentang mengurangi tatap muka itu sebuah hal yang pasti ya. Sebuah hal yang pasti itu adalah di tengah kondisi seperti ini, saya yakin ketika misalnya opsi yang diambil adalah opsi optimis, tetap kemudian semua hal-hal yang sekiranya memungkinkan terjadinya kontak fisik itu pasti akan dikurangi. Itu juga kemarin makanya sempat berhembus adanya kemungkinan isu bahwa akan ada yang namanya e-coklit gitu, atau kemudian juga kembali memuat apakah memungkinkan untuk dilakukan yang namanya e-voting gitu kan. Jadi semua hal-hal yang berkaitan tentang elektronik termasuk kegiatan kita hari ini kan ini kan merupakan bentuk kita menyampaikan informasi ke masyarakat melalui kanal-kanal digital. Jadi memang akhirnya mau tidak mau kita harus segera bisa menyesuaikan diri di dalam menyikapi situasi ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua juga bahwa kita juga sudah mulai mengaktifkan atau kemudian mengintensifkan bagaimana komunikasi melalui media daring atau kemudian melalui media digital, rapat-rapatnya seperti itu. Dan kita juga menyampaikan ke jajaran kita yang dalam status non-aktif ini di bawah, untuk mereka juga sudah membiasakan diri untuk kemudian mengikuti
rapat-rapat dalam konsep daring tersebut, dan harapan kita ada proses duplikasi ke jaringan yang di bawahnya lagi di tingkatan kelurahan, atau kemudian nanti misalnya juga ada proses-proses fintech dalam kelompok-kelompok kecil yang itu dilakukan lewat media daring itu tadi. Tujuan utamanya adalah di sini yang terus menurut saya yang sangat dibutuhkan adalah bukan hanya komitmen dari pemerintah, tetapi komitmen kita juga sebagai warga negara untuk mengikuti aturan yang berlaku, karena saya yakin seketat apapun peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, selama tingkat kesadaran kita sebagai manusia dan warga negara ini kurang, penanganan dari virus apapun selain COVID ini akan susah, karena ini bukan sebuah hal yang baru sebenarnya. Mengenai COVID-19 ini, maksudnya kalau kita berkaca pada sejarah, Indonesia sudah pernah mengalami pagebluk bahasanya dulu yang sama. 1917 itu ada pes, dan kemudian kita pernah kena kolera yang cukup luar biasa di tahun 60-an di tengah waktu itu Indonesia yang cukup bergejolak, dan ada virus-virus lainnya juga. Jadi ini harusnya bisa kita lalui selama masing-masing dari kita mampu untuk menjaga diri kita sendiri paling tidak, dan orang-orang di sekitar kita, dan selalu mengingatkan untuk terus menjaga atau terus menjalankan apa yang sudah dilakukan. Begitu, Bu Ayu. Ada kekhawatiran nggak Pak nanti partisipasi pemilih itu menurun karena pandemi ini? Tentunya ya pasti kekhawatiran bukan hanya soal partisipasi pemilih, tidak maksimalnya tahapan aja itu juga sudah merupakan kekhawatiran. Jadi bukan hanya tahapan di partisipan saja, tapi tidak maksimalan semua tahapan. Karena bayangkan dengan proses coklit yang konvensional saja, di situ saya yakin pasti masih ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang tercecer, karena ini berhubungan dengan manusia. Itu prosesnya masih konvensional ya, jadi kita benar-benar datang. Setelah ini kalau nanti misalnya metodenya adalah digital online, misalnya kita hanya melibatkan Pak RT saja, karena kita juga tetap harus menjaga kesehatan dari seluruh jaringan kita kan. Itu apakah cukup cukup maksimal atau tidak, itu baru coklit. Terus kemudian tentunya selanjutnya adalah ketika nanti pasangan calon ya, biasanya kan ada pendaftaran, ada arah-arahan, ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa. Itu kan seperti semacam sebuah hal yang kayaknya kok nggak lega. Sorry, saya akan mengambil contoh yang lain di luar dari itu. Ini kan seminggu mau lebaran, jadi ada atau nggak ada uang, itu pasar, kemudian tempat perbelanjaan itu pasti ramai. Karena saya yakin dan percaya, bukan saya mengiyakan ya atau kemudian melarang, bahwa mungkin ini ada sebuah stigma yang menempel di masyarakat bahwa ini kan mau lebaran, jadi harus berbenah diri. Padahal mungkin tidak akan ada kunjungan di rumah. Tidak ada, kan memang dilarang kan. Saya yakin di beberapa kelurahan itu bahkan sudah keluar statement dari Pak Lurah bahwa tidak boleh ada berkunjung antar kelurahan bahkan. Tapi ini kan ada sebuah, kayaknya kok ada yang nggak pas ya, kok lebaran itu nggak. Nah ini yang tadi saya logikakan berkaitan dengan ketika pendaftaran pasangan calon, kok pasangan calon mendaftar tapi kok nggak boleh arah-arahan ya. Terus kemudian kok kampanye nggak boleh nggak boleh muter-muter ya kan gitu. Apakah kemudian ini masalah apa? Sebuah budaya yang sudah menempel lah di kita. Jadi ini yang saya yakin perlu komitmen bersama, bukan hanya dari penyelenggara atau pemerintah, tetapi juga warga. Pada intinya adalah KPU itu kan hanya pemilu itu kan hanya sebuah cara untuk menemukan atau memilih orang yang nantinya akan memimpin suatu wilayah ya, yang itu kemudian ditentukan dengan tahapan. Nah, harapan kita adalah bagaimana masyarakat juga, satu, menyikapi tahapannya dengan arif, yang kedua juga memahami kondisi bahwa memang kita dalam situasi yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengumpulan massa, lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang nantinya itu akan mempertemukan orang dari berbagai wilayah dalam skup yang cukup banyak, dan kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan.
Dan harapan kita adalah kesadaran masyarakat itu juga tetap kemudian berujung pada kehadiran di TPS. Yang ini juga belum kita bahas dari tadi, bahwa TPS-nya apakah memungkinkan tetap dengan standar pilkada atau tetap kemudian kembali ke standar pemilu. Nah, kalau ini kembali ke standar pemilu, tentunya hal yang positif, tapi ini hal yang negatif buat kami di penyelenggara, terutama terkait tentang penganggaran ya. Saya yakin nanti teman-teman dari Panwas juga akan kesulitan karena semua dari kita kan sudah melakukan plotting mengenai anggaran di TPS. Kalau ada perombakan TPS, satu saja perombakan, itu sudah ada sekian yang akan berubah. Apalagi kalau kemudian kita berbicara dari angka 3.000, rencananya kita kemarinnya 3.000 ke 4542, ada sekitar 1.542 TPS yang bertambah. Itu kalau kita kali berapa saja penyelenggara yang ada di sana, logistik yang ada di sana, itu sudah luar biasa dan tidak mungkin. Nah, harapan kita adalah nanti kita juga menunggu bagaimana solusi yang efektif di dalam penyelenggaraan pungut hitung di TPS itu tadi. Apakah nanti ada menggunakan metode jam, jadi RT sekian, jam sekian gitu. Walaupun nanti mungkin kalau sip-sipan, walaupun mungkin nanti harapannya ada kelonggaran. Oh, kalau nanti ada yang telat karena dia bekerja atau apa tetap boleh. Tapi mungkin modelnya ada himbauan, jadi RT sekian sampai sekian itu misalnya seperti itu. Atau mungkin nanti ada hand sanitizer di TPS, ada tempat cuci tangan di TPS, semua petugas itu menggunakan masker, misalnya seperti itu. Setiap mic yang akan digunakan itu disemprot dulu dengan menggunakan hand sanitizer, pakai sarung, harapan. Jadi saya yakin selama kita optimis itu akan ada banyak alternatif jawaban untuk tetap bisa melaksanakan penyelenggaraan pilihan. Tentunya dengan penyesuaian kondisi ya Pak ya. Betul. Baik. Kita sapa lagi nih Pak, smart voter yang sudah bergabung dari Gayam Sari, kemudian dari Semarang Timur dan Tugu. Halo. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi Pak diskusinya. Ini yang lagi viral ya kemarin ini apa ya, ada bupati yang membagikan hand sanitizer, ternyata itu bansos, cuman diberi tambang tertentu karena beliau mengikuti pemilihan kepala daerah gitu. Itu bagaimana dengan proses sendiri Pak? Tanggapannya? Baik, terima kasih. Jadi gini, tadi awal kami sampaikan bahwa memang Bawaslu boleh nggak sih menangani kalau memang ada dugaan pelanggaran? Saya jawab itu boleh, karena sesuai dengan SE Bawaslu 254, salah satunya adalah selama tertundanya masa tahapan, ada tahapan lain yang memang masih berjalan, karena KPU sendiri tidak mencabut PKPU 16 ya yang terakhir, karena nggak dicabut, jadi tahapannya jalan. Nah, bagaimana teman-teman mensikapi kemarin adanya viral itu? Ada beberapa memang, misalkan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah lah, di Klaten bisa sebut saja begitu, itu terus kemudian di mana lagi, dan Kota Semarang juga kemarin juga sempat dilaporkan oleh masyarakat. Artinya masyarakat melaporkan kepada kita melalui media sosial, terus ada juga yang melalui WhatsApp melaporkan adanya dugaan itu, keterlibatan memang. Namun kita kemarin sudah kita tangani di 2 minggu kemarin, dari proses penelusuran, kemudian meminta keterangan baik itu pelapor maupun terlapor, dan juga kemarin sudah kita putuskan bahwa memang masih debatable terkait dengan logo kalau di Kota Semarang. Karena kita tahu betul bahwa satu sisi saat ini belum ada pasangan calon dan belum mencalonkan diri. Kemudian yang kedua, tahapannya juga memang masih ditunda. Kemudian unsur-unsur yang disangkakan. Nah, ini juga penting agar juga masyarakat semakin tahu bahwa melaporkan sesuatu itu memang harus juga dengan komplit. Artinya ketika melaporkan tidak serta melaporkan yang penting aku melaporkan, bahwa tidak begitu. Ada proses juga memang yang syarat untuk bisa menjadi pelapor. Pertama yaitu masyarakat yang punya hak pilih, kemudian pemantau pemilu dan peserta pemilu sendiri.
Nah, terkait kasus yang kemarin kita tangani, memang unsur-unsurnya itu belum terpenuhi. Sebagai satu, disangkakan apa? Misalkan dia tersangka, kampanye baksos ditunggangi kayak gitu kan, yang beredar banyak, dan itu sudah sempat viral sampai ke RI juga, sampai ke nasional lah, artinya gitu. Memang betul saat ini kami menangani itu dan kami sudah memutus. Betul. Jadi tidak memenuhi pelanggaran ya? Kalau di kajian kami kemarin memang belum memenuhi unsur itu. Memang di pasal 71 itu unik. 71 mulai ayat 1 sampai 3 itu memang suatu persoalan yang memang harus melibatkan banyak segi, karena misalkan karena diatur di ayat 1 misalkan pejabat negara. Terus pejabat negaranya ini siapa aja? Unsurnya apa aja? Terus pasal 2, terus ketiga, karena di 71 ini unik, ada satu namanya di dugaan pelanggaran administrasi. Terus administrasi ini dibagi. Terus kedua yaitu melanggar aturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga adalah pidana. Jadi satu pasal ini mengandung unsur tiga dugaan pelanggaran, bisa administrasi misalkan, terus perundang-undangan lain, kemudian pidana. Nah, setiap aturan ini misalkan di administrasi, kalau misalkan dia salah satu paslon atau pasangan calon, bisa digugurkan pencalonannya. Kemudian apabila dia misalkan yang melakukan itu pejabat negara atau ASN lah, itu bisa juga dikenakan sanksi administratif. Nah, yang belum bicara pidananya nanti. Masih banyak lagi masih banyak unsurnya. Kemudian perundang-undangan lainnya ini apa? Dia melanggar misalkan kalau ASN, saya bicara ASN, itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 2004 misalkan terkait dengan netralitas ASN, Undang-Undang ASN sendiri. Kemudian PP 53 2010 yang menyangkut disiplin atau kode etik ASN. Kemudian ada juga PP nomor 4. Nah, jadi itu luas betul. Keterlibatannya mana sih gitu? Dari unsur apa sih? Apakah dia menguntungkan salah satu paslon atau merugikan paslon? Kemudian itu ya pengkajiannya panjang betul. Karena terus kemudian dari sisi pidananya juga nggak serta-merta Bawaslu bisa memutus sendiri, karena memang kita ada aturan bahwa sentra Gakumdu itu diatur ada 3 lembaga di dalamnya, yaitu kepolisian, Polrestabes kalau dalam di Kota Semarang, kemudian Kejaksaan Negeri, kemudian Bawaslu. Nah, 3 lembaga inilah yang bisa memutus apakah itu dugaan pelanggaran masuk wilayah pidana atau bukan. Memang butuh pencermatan yang luar biasa kan. Panjang prosesnya ya Pak ya. Iya itu Mbak Ayu. Iya, baik Pak, terima kasih Pak Amin atas jawabannya. Kemudian ke KPU lagi ya Pak ya. Yang masih puasa. Harus semangat. Harus semangat ya. Baik. Bagaimana nih Pak sikap KPU sendiri jika status pandemi ini dinyatakan belum berakhir oleh PNBP dan pilkada ini dijadwalkan di tahun 2021? Ya. Saya kira jawaban saya sangat bulat terkait itu, bahwa kita itu siap dalam kondisi apapun. Jadi pilkadanya gampangan itu pilkadanya sido, pora sido, kita siap gampangan. Jadi kita akan menunggu dan menghormati apapun keputusan dari BNPB ataupun KPU RI, karena memang kita ini pelaksana dari undang-undang tersebut. Jadi kalaupun misalnya akhirnya dianggap bahwa situasi ini belum kondusif, dan akhirnya pilkada ditunda jadi 2021, atau bahkan mungkin misalnya nanti ada RUU lagi yang menyatakan bahwa pilkadanya ditunda jadi 2022 semua, jadi pilkada lokal sama nanti pilkada nasional 2024, kami juga siap, karena pada intinya kita ini kita ini abdi negara ya, jadi kita siap pokoknya apapun kondisi. Baik Pak. Untuk smart voter sendiri Pak, kemana nih bisa mengakses tahapan pemilihan wali kota dan buat teman-teman, tentunya nanti ketika misalnya sudah ada informasi mengenai pencabutan dari SE 179 itu tadi, artinya tahapan itu kemudian sudah dimulai lagi, itu pasti nanti akan kita informasikan di seluruh media sosial kita, lalu kemudian di website kita juga akan kita umumkan. Nanti tentunya juga kami akan pasti bersurat ke pemerintah kota, ke Bawaslu,
ya melalui KPU Kota Semarang itu nanti menyatakan bahwa tahapan ini sudah bisa dimulai kembali, dan nanti kan juga kita akan rilis menggunakan keputusan KPU Kota Semarang juga akan menyadur dari PKPU terbaru. Ini kita berarti masih nunggu PKPU yang terbaru ya Pak ya? Betul. Untuk 6 Juni tadi berarti udah fix atau masih Belum. ada perubahan belum ya? Masih Belum. ada perubahan menunggu PKPU yang Sebenarnya bukan menunggu dari PKPU. Yang saya tahu itu di RPP kemarin itu, atau di uji publik kemarin itu, KPU itu menunggu surat dari BNPB. KPU sudah bersurat ke BNPB, belum dibalas sampai hari ini. Karena balasan surat itu yang kemudian nantinya akan dilampirkan di dalam dasar gitu. PKPU tadi. Karena dari pemerintah itu bahasanya di Perpu itu adalah selama situasi ini memungkinkan, memungkinkan begitu. Dan karena kalau misalnya pun nanti tidak memungkinkan pun tetap harus ada surat dari BNPB, karena gugus tugas itu yang kemudian bertanggung jawab mengenai situasi kedaruratan nasional ini. Karena surat itu menyatakan boleh atau tidak boleh, itu yang akan dijadikan dasar untuk mencabut atau kemudian menunda kembali. Jadi opsinya begini, jadi kalau kemudian surat itu keluar dan kemudian dinyatakan boleh, dari tahapan ini mulai. Kalau kemudian surat itu keluar juga dan menyatakan belum boleh, surat itu akan dijadikan landasan, kemudian KPU akan duduk bersama lagi dengan pemerintah, dengan Komisi 2 untuk kemudian memohon lagi kira-kira arahan selanjutnya apakah ditunda jadi 2021 atau begitu. Jadi baru plan A ya Pak ya yang Ya. tadi ya. Untuk di Bawaslu sendiri Pak, bagaimana sih pendapat Pak Amin ya terkait pilkada versus COVID-19 ini? Efek-efeknya atau ya itu tadi Pak, efeknya pilkada di saat COVID-19 ini. Kalau merujuk pada aturan yang saat ini ada, memang saat ini pandemi COVID ini hampir dampaknya luar biasa betul di masyarakat terutama, apalagi juga berdampak pada proses penyelenggaraan pilkada. Kan ini salah satu unsur saja. Cuma kami melihat dari sisi yang lain bahwa kalau memang betul pilkada ini dilaksanakan ya di 2020, misalkan juga kami berharap bahwa itu mempertimbangkan betul kondisi masyarakat, kondisi masyarakatnya seperti apa, atau kondisi kewilayahan lah. Kalau memang betul dilaksanakan, kan ada tadi opsi dari pagi kita sudah bicara, itu ada opsi 2020, 21 dan 22. Artinya mempertimbangkan itu, mempertimbangkan kondisi kewilayahan masing-masing, karena ini berdampak juga pada kesehatan masyarakat. Itu kami melihat ini ada sesuatu yang penting, bahwa keselamatan rakyat itu lebih penting dari segala-galanya lah, sebagai sumber hukum tertinggi. Nah ini yang penting. Juga yang kedua yaitu mempertimbangkan juga terkait dengan pola pengelolaan, manajemen sosialisasi. Bagaimana nanti kami berharap ada satu kepastian yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalkan sosialisasi bagaimana yang tadi, satu pertahapan-pertahapan tadi. Terus yang ketiga itu mendorong ketika partai politik misalkan kalau mencalonkan diri juga mempertimbangkan rekrutmen secara terbuka. Nah artinya ini kan penting, artinya biar masyarakat juga tahu bahwa nanti ada calonnya yang memang memenuhi syarat. Syarat itu bukan hanya undang-undang, tapi syarat pencalonan. Kemudian yang berikutnya yaitu melakukan penguatan kapasitas, mungkin bukan hanya jajaran ad hoc saja ya, tapi juga mau edukasi masyarakat bahwa ini kondisi yang berbeda ini. Sekarang bukan masa era kayak dulu gitu loh, misalkan ketika harus dalam tanda petik berdamai dengan COVID atau berdamai dengan pandemi. Nah bagaimana tinggal mensikapi itu. Artinya bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga mengedukasi jajaran di bawah kita terkait pola-pola yang nanti akan diterapkan. Pokoknya siap mental sih lah gitu. Misalkan nanti ketika rakor yang tadi kita bilang,
kok harus memakai daring. Iya. Nah, harus udah dibiasakan mulai dari sekarang kalau memang opsi-opsi itu tanggapan. Ya. Baik Pak, menarik sekali diskusi kita pagi ini. Kita tunggu untuk smart voters yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan respon pada diskusi kita pagi ini. Belum ada ya Mas ya? Belum ada. Kalau ingin memberikan pertanyaan silahkan langsung aja di live chat di YouTube, Instagram atau Facebook. Iya, Kami atau nanti tunggu. kalau misalnya ada yang tidak ditanyakan, Ya. nanti kan tetap akan masuk karena kan saya yakin kan setelah di streaming itu kan tetap akan di save ya, tetap Ya. akan bisa diputar lagi. Ya. Nanti yang dijawab juga oleh admin-admin dari KPU juga. Kalau misalnya pertanyaannya berkaitan tentang Bawaslu akan kita sampaikan juga Betul, ke ya. Bawaslu. Ini kan ini juga merupakan upaya kita juga, dan ini mungkin bukan yang pertama. Mungkin nanti besok kita menggunakan metode Pak Amin nanti di kantor sana, Ya. kita di kantor sini, terus nanti kita menggunakan live YouTube bersama misalnya seperti itu, karena ini merupakan apa ya upaya-upaya yang berusaha untuk kita lakukan, karena saya sangat sangat tertarik bahwa ada 4 fase yang saya tahu kebetulan di dalam merubah sebuah stigma. Jadi kita tuh biasanya akan melakukan sesuatu itu karena terpaksa. Setelah kemudian terpaksa itu sebelum terbiasa kita bisa dulu, akhirnya kita bisa. Setelah bisa kita terbiasa, setelah terbiasa itu kita menjadi budaya. Nah sekarang ini tuh seperti kayak lebaran yang ngabuburit ya, kalau sore-sore itu kan ada yang ngabuburit, muter-muter nggak jelas, misalnya kan naik motor nggak jelas, cari angin kalau mau buka puasa, itu kan sudah jadi budaya ya Pak. Itu cari budaya. takjil juga Pak, Betul. Cari takjil juga, atau memang sengaja hanya muter-muter aja nggak jelas aja, itu kan banyak sekali. Dan saya tidak menyalahkan loh, itu monggo saja, itu pilihan panjenengan semua di dalam mengantisipasi kesehatan panjenengan semua, karena saya sendiri juga lihat di aktivitas olahraga sore saya melihat oh ya ternyata memang masih banyak, walaupun memang banyak kampung-kampung yang ditutup juga, tapi kan banyak orang yang keluar. Saya kira itu sudah di ranahnya budaya. Nah yang menarik adalah selain ranah budaya itu, ini juga akan berkaitan dengan kita di penyelenggara pemilu. Saya yakin banyak sekali organisasi kita di PPK, PPS, Panwascam, PPL, PTPS, KPPS. Mereka akan menggunakan kata-kata lupa. Biasanya. Itu kata-kata yang saya dari awal saya selama menjadi penyelenggara sering sekali digunakan. Lupa biasanya nggak gini kok. Nah besok ini kita semua akan melalui, kalau misalnya pun insya Allah ini nanti akhirnya jadi, kita akan melalui semua hal yang di luar dari yang biasanya. Kalau bahasa statementnya adalah new normal itu tadi, yang semuanya akan berbeda. Apakah kita juga lebih paham? Ya tidak tahu, kita juga sama-sama meraba. Lah harapan kita adalah kami juga mau support juga dari masyarakat untuk sama-sama kita bisa mengikuti semua tahapan ini dengan arif, dengan bijak juga, dan melakukan penyesuaian yang ada. Dan harapan kita adalah semangat kita di dalam melaksanakan ini juga bisa berdampak baik terhadap perkembangan dari wilayah kita. Mungkin begitu Bu. Terima kasih Pak. Terakhir ini closing statement ya Pak ya dari Bawaslu sendiri. Pak Amin silakan. Mungkin ada harapan atau himbauan. Baik, untuk smart voters. terkait ini kami mengimbau satu, yaitu kita sama-sama mematuhi protokol dari kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun dari daerah sendiri, yaitu khususnya di Kota Semarang. Yaitu kedua, yaitu tetap menjaga jarak, physical distancing, dan juga menjaga kebersihan untuk kita semuanya. Kemudian selanjutnya apabila tahapan ini memang dimungkinkan atau tanggal 6 Juni atau pemilihannya 9 Desember, kami berharap juga KPU mempertimbangkan hal-hal yang memang berdampak bagi masyarakat. Artinya juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat kalau memang terjadi. Kemudian yang terakhir barangkali mari kita sama-sama berdamai dengan kondisi saat ini. Bukan berarti kita berdamai dengan penyakitnya, tapi berdamai dengan era baru, era yang kita tidak pernah terlintas di bayangan kita sebelumnya. Memasuki era-era yang memang nggak terbayang oleh kita. Ini kita juga harus siap sebagai masyarakat dan juga siap kalau di dalam penyelenggaraan.
Intinya dari Bawaslu siap melaksanakan tugas apabila memang ada kepastian dan payung hukum yang ada saat ini. Matur suwun. Iya, baik Pak. Pak Nanda sendiri, proses statement ada tambahan? Ya mungkin tadi kurang lebih sama seperti Pak Amin, cuma kita menambahkan aja bahwa mungkin kita akan menjadi bagian dari sebuah sejarah di mana mungkin nanti di tahun 2050, 2060 akan ada pembahasan ada sebuah penyelenggara pemilu yang sudah berjalan ditunda terus kemudian dilanjutkan lagi itu di tahun 2020. Nah, mari sama-sama kita ke sejarah ini menjadi sejarah yang positif bahwa tentunya kita juga harus segera menyelesaikan pandemi ini, tetapi semua kehidupan juga tetap harus berjalan. Mari sama-sama kita jaga diri kita masing-masing, kita hormati dan kita patuhi semua kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan insya Allah tentunya adalah sama-sama kita juga berdoa semoga kondisi ini segera membaik dan kita semua kembali dipertemukan dalam situasi yang lebih menyenangkan. Amin. Terima kasih Pak Amin, Pak Nanda, terima kasih waktunya, menarik sekali diskusi kita hari ini. Untuk smart voters yang ingin menyaksikan diskusi kita pagi hari ini bisa menyaksikan di YouTube channel KPU Kota Semarang di Bibir Ayu episode 4. Sampai ketemu di episode Bibir Ayu selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.